Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuka sendiri ya Diskusi kampus terkait besar bukan punya anggaran memanfaatkan demokrasi masing-masing. di Sebenarnya kan di bidangnya Indonesia. Gus Saiman itu mainan itu di bidangnya Gus Saiman. Mana sering main ini nyong sering main kayak isu publiknya gitu, public opinionnya. Walaupun aku nggak punya instruksi, nggak punya bayaran dari situ enggak, tapi tak mainan aku artinya apa nggak apa-apa aku nggak dikasih, cuman kan ide-ide saya masuk gitu kayak fanpage nya udah kayak gitu kesini termasuk aktif kok bentuk terus idenya itu ya. Hari ini memang si Sandi sekarang kita demo itu pakai Twitter aja udah bisa demo. Tapi cepet rusak kalau nang Twitter itu algoritmanya priwis ya Kang ya. Siki nek nyerangnya wong-wong sing memang di kekuasaan, lingkaran kekuasaan. Kayak wingi sing hashtag gulingkan Jokowi mbok ora ana sejam 63.000 bisa ketilep karo hashtag ngewel lah ngentot sing berbau-bau porno iku lho Kang. Timnya kan kuat banget isi. Iya. Biasanya langkah sing efektif kuwi sih Kang, nggo ngontrol demokrasi nang Indonesia wong presidennya PDI, ketua DPRD PDI kan. Ya sebenarnya sih ibaratnya kayak gue ya bunyi-bunyian yang kayak media itu mau tidak mau sekarang ya suka tidak suka realitasnya semua dapat anggaran dari APBD ya nggak bisa tahu. Makanya kenapa kita harus punya media sendiri itu untuk mengontrol juga media-media yang lain yang tidak bisa muat gagasan-gagasan kita. Sepaket. Aku sering banget ngirim radar tapi ya kena radar mesti apa ya anggaran 300 juta per tahun APBD ini nggak mau muat radar. Kritis kita pada tato itu nggak mau muat. Tinggal mainnya itu seperti apa, main medianya itu mau kayak apa, positioningnya Botrek. apa, budret apa, idealis murni. Wis jarang-jarang sih Kang media sing memang isi jekel idealis murni iku. Ora mangan soalnya kan. Dadi seret. Kinek cara Rika nanggon kiye Kang? Era new normal demokrasinya arep kepriwe Kang? Gambaran Rika. Ya gue sing tak tunggu kan lagi bagaimana penyampaian apa namanya pendapat di muka umum ini yang menjadi tantangan di normal aksi gitu. Kalau nggak ada aksi itu nggak ada kontrol yang kayak misalkan sekarang di dewan mengetuk berapa RUU ini nggak masalah gitu. Kalau nggak ada kontrol yang dari masyarakat itu nggak terlalu. Nah sekarang isu semua kan dialihkan ke COVID semua. Mana ada isu KPK apa namanya memenjarakan berapa orang, menangkap siapa, nggak ada sekarang. Tenggelam duduk KPK. Aman sekarang, korupsi aman. Itu satu. Belum yang terkait dengan perda. Sekali lagi kalau gugus tugas, siapa yang mengontrol gugus tugas proyeknya berapa? Bahkan kemarin di Dinas Pendidikan ada pengkondisian membeli termogan, setiap SD wajib beli termogan dari Dinas Pendidikan. Siapa yang mengontrol? Akhirnya jadi ladang-ladang bisnis baru. Nah, gue peran media itu jadi mengalihkan segala sesuatunya yang tadinya jalanan jadi digital.
Ini berat juga kan digitalisasi demokrasi. Iya, digitalisasi demokrasi gitu. Dengan digital sih wis dikuasai dhisik, dirubahnya ke arah situ. Kan semakin berat. Memang berat. Sekarang itu bicara demokrasi itu akhirnya jadi oligarki lagi. Wis oligarki kita tambah oligarki yang luar biasa. Jadi yang punya uang, yang akses pengusaha, akses modal yang besar itu yang megang. Berarti justru malah jadi pas ya Kang momennya ketika kita merapat ke para penguasa nang siki ya Kang. Ya sekarang harus merapat dulu. Positioning sekarang merapat. Sambil menyiapkan kekuatan-kekuatan yang paling tidak kalau dipegang sama kita misalkan itu lebih baik daripada dipegang sama yang lain, sama orang yang tidak pernah terkaderisasi gitu. Kan berpikirnya harus seperti itu. Contoh misalkan DPRD. Aku kan ingin dampingi DPRD P3 ya di Jakarta. Karena kunker 3 hari. Kunker itu 3 hari di hotel. Tapi ada salah satu anggota dewan, belas orang mati pemikiran apa dan sebagainya. Dia hanya hadir di situ cuma 1 jam, absen. Padahal itu acara penting lah, baik untuk partai maupun untuk legislasi. Nah, hal-hal yang seperti itu, orang-orang seperti itu masih banyak di dewan kita yang cuma jadi pemanis-pemanis saja. Misalkan dari 50 anggota dewan, tahulah yang benar tahu pekerjaan itu cuma 10 gitu. 10 sampai 15. Yang lain itu nggak tahu pekerjaannya apa, mau ngapain. Cuman tahunya kalau kunker dapat SPPD. Nah itu kan oligarki. Mereka keberangkatnya, mereka cuma modal. Orang tuanya punya duit banyak. Rata-rata yang jadi kemarin tuh kalau orang baru, orang tuanya punya duit banyak. Coba survei anak-anak. Sing wong anyar, sing nom, mesti wong tuanya duit apa? Itu kan oligarki itu maksudnya kayak gitu. Nah terus aktivis-aktivis di kader kayak gitu. Peluangnya nang endi? Dan apa gitu? Kaderisasinya masih melotok kayak gitu. Tapi nek memang ansose mateng yo jane isa Kang. Melihat situasi kayak gini berarti peluangnya nang endi? Dolanane apa? Apa arep melu dolanan apa arep dadi Ya, bentuk artinya tim kontrol? melihat realitas perebutan itu ini kita harus mengikuti arus di wilayah perebutan itu. Contoh kayak kemarin Pak Munir, Kang Ipul, kalau nggak mengikuti arus nggak bakalan dia jadi. Saya juga tahu siapa yang mengeluarkan dana, siapa yang membagikan dana dan berapa dana yang dikeluarkan. Aku ngerti. Dan itu memang harus dilakukan. Kalau enggak ya enggak ada orang PMI sampai jadi dewan. Itu realitas yang ibaratnya harus dilawan, tapi ya melawannya dengan cara mereka. Kalau kita pakai cara kita, pakai idealisme kita gak bakalan kita jadi, itu gak bakalan. Karena masyarakat juga itu memahami demokrasi itu instan gitu loh. Iya. Demokrasi ya siki, sembako wingi harus ora kanggo siki cash gitu. Wingi aku duwe sembako nang Rika kelasnya 1 juta wis wingi siki ya cash 10.000 tak coblos gitu. Itu yang terjadi demokrasi kita. Warisannya siapa sih Kang? Kenapa? Warisannya siapa sih? Setelah keran reformasi dibuka itu kan ada isu bahwa pesta rakyat ya ide gitu. Lah pesta itu dimaknai bahwa yo jadi raja sih njaluk pira-pira yo. Karping yo nyoblos apa karping yo, nah itu ya menjadi mindset saya. Ya akhirnya seperti itu. Dan kita belum siap untuk berdemokrasi seperti negara-negara yang Sehat. Ya artinya negara maju itu bukan maju negaranya saja, ekonominya juga maju gitu loh. Maksudnya dia nggak mikir mau disogok berapapun orangnya bonus duit dewek. Lah orang yang dikasih itu kan orang yang besok mau makan apa ya gitu.
Tapi kabeh nampak kan gelem kok. Enggak maksudnya enggak ada batasan kelas Ya, sosial gue. akhirnya nggak ada batasan kelas sosial karena mereka itu merasa bahwa yang memberi dan yang tidak memberi banyak yang memberi. Oh sih mau awet berapa ya ngantri yang kon milih sih orang apa gitu. Nah, jadi ada dua hal yang menjadi PR demokrasi. Satu itu tadi ya, oligarki, yang kedua itu digitalisasi demokrasi ya. Aku sekarang lagi kontrolnya terus seperti apa gitu kan. Selain media, kontrol apa lagi yang bisa dilakukan. Normal ini kan berubah banget ya. Biasanya kayak aktivis-aktivis gitu kan, sing biasa dari panitia demo kan hilang ya. Hilang profesi deh. Iya, sing akhirnya sangat diuntungkan malah justru sing duwe aplikasi, terus sing duwe provider. Semua kan tanpa terkecuali jelas internet sih Kang ya. Siapa butuh kuota, butuh nganggo aplikasi raketan WhatsApp, Facebook. Semakin banyak penggunanya lagi. Contoh Nah, konkret ini kan yang forum FKSDA apa itu ya, yang membuat sidang tandingan, sidang rakyat terkait yang undang-undang minerba. Artinya itu kan benar-benar mencoba mengkontrol demokrasi lewat digital. Mereka rapat lewat Zoom, beberapa LSM, terus mengeluarkan hasil rapat dan sidang terus dikirimkan ke kementerian dan DPR. Toh ternyata sampai hari ini ya tetap nggak ada tanggapan sama sekali. Artinya ya benar, ketika memang demokrasi mau digitalisasi repot juga, berat, karena memang selain mesti kontrol sama pemerintah digitalnya, kita pun nggak punya stimulan ataupun gagasan yang benar-benar bahwa semuanya itu melihat apa yang kita usulkan. bahkan ketika isunya menarik sekalipun bisa ditutup. Sekarang ngarep gak bangun isu seperti apapun lewat media kan gampang banget hilang. Wong sangkat apa wingi sing dokter Tirta karo KB karo Jering mbok live IG tok be bisa hilang sinyalnya kepiye cerita ra suarane naraine tok. Kurang bahasa apa wingi kan. Wis sing tembe gagasan live apa maning sing bentuk video wis dadi lho. Jelas langsung ke-ban lah. Kontrolnya jadi sangat susah, udah susah maning. Awal lana corona memang aku punya mindset seperti itu Kang, bener-bener hari ini mungkin karena memang kita tidak bisa turun jalan langsung aksi di lapangan, maka kita harus mengontrol demokrasi lewatnya digital. Kita lewat medsos misalnya, ya ada paket tagar dan lain sebagainya. Tapi ternyata sudah banyak gerakan Kang sebenarnya, kayak yang pembebasan tahanan politik yang Papua dulu, aksi terus ditahan, itu juga mentah, nggak ada eksekusi sama sekali. Meskipun sudah berkali-kali kita melakukan kontrol lewat digital. Pokoknya akeh banget lah Kang. Terus yang hari ini sedang ramai kan yang ketua KPK yang Anies itu Baswedan. Itu kan yang hanya dihukum 1 hari. Novel Baswedan. Novel ya Anies. Pelakunya hanya dihukum 1 tahun. Hari ini sedang kampanye di Trending Twitter ya. Tapi sebentar hilang dan nggak ada tanggapan sama sekali dari pemerintah. Makanya menurutku ya bagaimana ini kita mengontrol lewat digital itu. Kalau digital saja sudah dikuasai pemerintah. Kalau untuk ukuran pusat memang susah ya, pemerintah itu punya bahasanya itu ya pasti. Bahasa gila kan. Cuman kalau untuk ukuran daerah kan nggak punya buzzer. Itu masih bisa. Kalau daerah bangun opini publik, saya lihat apa itu nggak kuat, buzzernya itu nggak. Ya paling yang nyerang di buzzer ya Kang. Kenapa? Si nyerang ujung-ujungnya di buzzer. Dijinakkan dengan uang. Ya yang jelas masih mungkin lah kalau untuk mengkontrol daerah. Iya. Melakukan kontrol di daerah. Nah, kita sekarang nggak usah berbicara terlalu makro.
kontrol daerah saja menurutku itu udah menjadi satu gerakan yang bisa menyelamatkan APBD dari bocor, kesewenang-wenangan. Contoh kayak kemarin, tahu gak kalau dinas pertanian itu narikin beras ke kelompok tani untuk COVID. Rakumu. Jadi dinas pertanian itu minta ke kapokan seluruh Cilacap untuk store beras ke Cilacap untuk COVID. Nah kalau ini misalkan ada anggaran COVID, kan jadi double anggaran, akhirnya ini diklaim menjadi beras yang dikeluarkan dari gugus tugas, anggarannya keluar diambil lah oleh oknum. Bisa jadi kayak gitu. Iya, Siapa yang mengontrol? Nggak ada yang mengontrol. bantuan nasional apa maning ya kan? Siapa sih harus mengontrol kan? Bantuan pengadaan Galang dana. nggak ada yang dikontrol hari ini. Nah aku makanya kadang ya tuh ya sebenarnya ayo kalau misalnya kita mau kontrol itu banyak sekali yang bisa dikontrol. Wakil kok saatnya keluar ya ini, tapi nggak usah berpikir terlalu makro. Bukannya aku terus ada di balik Jokowi, bukan. Saya juga kalau untuk ke menteri-menterinya kritisi karena Adian itu tahu bahwa yang busuk itu bukan Jokowi tapi menteri-menteri. Kita kritik Erik itu bukan berarti kita nggak suka sama Eriknya, bukan, tapi Erik itu ternyata janji dengan ininya beda gitu. Janji ingin misalkan meremajakan BUMN dengan umur yang di bawah 50 atau 40, yang diangkat pensiunan, dirut, komisaris, itu satu. Terus yang kedua, mereka juga Erik itu lebih banyak mengangkat isu tentang dirinya gitu, isu tentang persiapan dirinya nyapres. Brand image dewek malah ya kan? Iya, branding, bukan berpikir bagaimana BUMN ini baik, bekerja baik, branding. Nah PHK dibiarkan. Sekarang kan PHK Garuda itu luar biasa. Hampir seluruh lah. Nah sing Ada demo rauli ya. Mas nih. gawe gerakannya Adian gerak, kan kita langsung gerak tim itu. Posfera gerak ngobrol media. Panggil ke istana kan. Nah kalau apa cuma ngerti gitu, masih jelas berbicara terkait dengan Erik.